Terus aku bilang, kenapa gitu? Sebentar digituin, ditahan tuh ada tembok. Maksudnya kita mau ngagetin kali ya. Maksudnya aku feelingnya mau ngagetin teman. Pas kita nengok, itu yang keluar cuma kaki. Kaki doang? Cuma kaki dari lutut ke sini. Aku mau ambil, pas nyampe depan lemari itu, aku nyium bau gosong lagi. Aku bismillah, aku buka, awalnya nggak ada. Kayak tenang aja ambil, alhamdulillah. Pas mau tutup, tangan aku dipegang gini. Pas aku lihat itu tangannya begini, dan ini udah gosong. Pas aku buka nggak ada apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Vika Fugara. Dan malam kali ini seperti biasa gue udah menghadirkan narasumber lagi nih yang bakal menceritakan pengalaman horornya sewaktu beliau masuk ke pesantren di daerah Jakarta Timur. Langsung aja nih, sebelah gue udah ada Mbak Septi. Selamat malam Mbak Septi. Malam, Kak. Gimana kabar Mbak Septi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke Mbak Septi, ini kan Mbak mau cerita tentang pengalamannya waktu masuk pesantren ya Mbak Septi? Iya Kak. Itu tahun berapa Mbak Septi? 2006 kayaknya. 2006? Iya. Oke, berapa lama di sana? Cuma 6 bulan. Oh, cuma 6 bulan? Iya, cuma 6 bulan. Itu nggak kuat karena apa nih? Nggak kuat karena horornya atau ada yang lain? Horor sama yang lainnya juga. Oke. Iya. Jadi 6 bulan doang nih? Iya. Dan aslinya di situ sampai berapa lama? Untuk ini nih, untuk selesainya gitu? Oh, selesainya. Iya, cuma 6 bulan itu selesainya. Oh, berarti bukan karena berhenti di tengah jalan? Bukan. Oke, 6 bulan selesai. Oke. Kalian kayak pesantren-pesantren biasanya kan apa yang bertahun-tahun Nah, gitu? itu yang saya anehnya di situ. Dan ntar mungkin mau diceritain ya lengkapnya. Nah, Mbak Septi ini kan di pesantren ini yang ngalamin horornya ini cuma Mbak Septi atau teman-teman Mbak Septi juga ngalamin? Ada teman yang jadi korban soalnya. Korban gimana? Ada 2 orang jadi korban. Waduh, ada korbannya nih ya. Iya. Berarti bukan cuma Mbak Septi doang nih? Bukan. Yang ngalamin kejadian-kejadian Iya. kayak gitu ya? Kacau. Oke nih Mbak Septi, untuk cerita selengkapnya kita tahan dulu ya Mbak Septi ya. Oke nih, bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya Mbak Septi, simak terus sampai habis, jangan di skip-skip. Dan sebelum mulai nih, seperti biasa, aku mau ingetin lagi buat kalian yang pengen ngirim cerita seperti Mbak Septi di sini, bisa langsung klik link WhatsApp yang ada di deskripsi. Dan satu lagi nih, buat kalian yang udah nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Oke, nggak usah lama-lama lagi, Kisah Tengah Malam dimulai. Jadi kan dulu itu aku lulus sekolah. Pas lulus SD itu sempat ditanya, aku dapat kalau itu rekomendasi dari SD ke sekolah yang ternama di daerah rumah gitu di Kemayoran. Terus sempat ditanyain, dipilihin gitu kan, mau masuk pesantren atau masuk ke sekolah ini gitu. Terus aku milih, aku pengen ngerubah diri gitu. Awalnya kan kayak aku dari kecil udah nakal gitu kan. Ya udahlah aku milih pesantren gitu. Pas itu aku masuk. Prosesnya emang agak panjang gitu. Jadi dari prosesnya aja udah ribet, ya kan. Terus akhirnya minta rekomendasi sekolah nge-ACC lah buat pindah ke sana. Jadi rujukan untuk ke SMP ternama ini diputus gitu kan. Akhirnya aku udah masuk lah tuh di pesantren. Di hari pertama aku masuk pesantren itu aku coba memadai tuh. Maksudnya memahami tuh ngapain aja sih gitu kan. Ya. Dan ternyata dikasih tahu kalau di sana tuh kayak harus fasih gitu, harus belajar keseharian harus pakai bahasa Arab, ya kan. Akhirnya yaudah aku belajar gitu kan. Pas aku belajar, akhirnya aku nangkep gitu kan. Terus akhirnya seminggu setelah di pesantren itu kita masih belum boleh sekolah. Harus bisa dulu bahasa Arab. Karena di sekolah itu harus juga berbahasa Arab, diwajibkan. Mau itu aku sekolahnya ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu. Jadi kalau nanya ya harus sesuai bahasa. Jadi kalau misalnya kita bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Inggris.
tapi untuk mata pelajaran lain kita harus pakai bahasa Arab. Terus akhirnya kita pulang, setelah sekolah itu pulang, itu kita jam 1 abis zuhur itu ada tadarus bareng-bareng. Tadarus bareng-bareng, terus abis itu sorenya itu tadarus bareng-bareng, kita mandi. Ada jadwal mandi. Terus kan sebelumnya itu salat asar. Sebelum mandi itu salat asar. Terus habis salat asar kita mandi kita diwajibkan itu bebenah kamar, bebenah asrama, itu bebenah lapangan gitu. Karena di depannya itu kan sekolah SD, jadi kita mau nggak mau kita harus bebenahin semua gitu kan. Udah gitu akhirnya kita bebenah tuh sore-sore. Pas sore-sore udah maghrib kita ada waktunya makan. Habis maghrib kita tuh makan dulu, terus tadarus lagi, sholat isya. Habis dari sholat isya kita baru tuh yang namanya belajar bersama. Dan dari belajar bersama itu itu udah mulai ada yang aku ganjel di aku gitu. Nah itu habis isya itu kan kita emang nggak boleh ada ke kamar, kita harus belajar. Habis belajar itu akhirnya aku sama teman-teman belajar lah gitu. Terus karena temen aku buku ketinggalan, minta anterin lah, pakai bahasa Arab gitulah ngomongnya. Terus akhirnya kita naik ke atas. Pas naik ke atas itu awalnya masih biasa aja di tangga gitu kan. Terus teman aku denger ada sesuatu kayak duk kenceng gitu. Itu dari pintu kamar aku. Kamar di situ di lantai 2 itu, aku kan tidur di lantai 2 di kamar B. Terus aku denger suara duk gitu kenceng itu, akhirnya aku lari sama temen aku, lari ke dalam sengaja. Takutnya ada temen yang jatuh kepentok. Aku mikirnya udah baik lah gitu. Terus akhirnya pas kepentok itu aku coba masuk, teman. Nggak ada orang gitu kan. Di situ kayak udahlah. Akhirnya temen aku ngambil buku, kita keluar lah. Nah, karena emang aku sama teman aku ini jahil, aku sama teman aku lewat posisi lurus itu dari kamar A, yang turunannya itu udah ke kamar Osdi. Kak Osdi itu tuh maksudnya kakak angkat gitu. Di kamar bawah itu gudang, sampingnya itu kamar Osdi. Kita jahil lah lewat situ, iseng aja gitu, maksudnya kayak kita pengen tahu gitu kan. Maksudnya lebih dekat lewat situ atau lewat tadi gitu. Karena kan sama aja jalannya gitu. Akhirnya kita turun. Pas kita mau turun dari kamar A, itu kayak pintu kebuka gitu kan. Itu emang bunyi kan, pintu di situ emang bunyi semua. Karena kan tiap hari gudur gitu kan untuk bangunin tahajud gitu. Terus akhirnya saya keluar, saya jalan sama teman, itu ada yang keluar. Dan itu yang keluar itu yang kita kira ada orang dari kamar. Nah, terus dari situ udah tuh teman bilang, feeling aneh nggak, itu pakai bahasa Arab, feeling saya tuh nggak enak gitu kata teman. Terus aku bilang kenapa gitu, sebentar digituin, ditahan tuh ada tembok. Maksudnya kita mau ngagetin kali ya, maksudnya aku feelingnya mau ngagetin teman. Pas kita nengok, itu yang keluar cuma kaki doang. Cuma kaki dari lutut ke sini. Itu satu. Akhirnya kita coba lihat kemana, dan itu kaki itu loncat dari pagar itu, dari pagar kamar itu. Pas itu kita ngibrit balik lagi ke bawah. Pas ke bawah ternyata di atas temen aku ada yang naik lagi, tapi di kamar A, yang orang kamar A. Dan dari kamar A itu temen aku bilang, tadi siapa sih yang keluar gitu. Pakai bahasa Arab, dia marah-marah, jangan ngagetin dong gitu. Terus aku langsung bilang, Tadi dulu aku mau ngomong gitu. Teman aku nahan, jangan ngomong gitu. Terus aku bilang, gak apa-apa udah ngomongin aja. Aku kan orangnya kan gregetan gitu, pengen ngasih tahu info gitu kan. Terus aku bilang, jangan suzon dulu, aku gituin. Saya tadi juga emang ada yang keluar dari situ, aku gituin. Terus teman aku ngira, ya siapa sih gitu, jangan ngagetin gitu, nutup pintu pelan-pelan gitu kan. Karena aku mikirnya, kok ini nggak lama kejadian dari kamar aku, tiba-tiba keluar kaki di kamar ini. Sedangkan itu kepisah sama tembok gitu kan. Akhirnya aku sama temen aku bilang, ngomong tuh bertiga sama temen aku yang itu. Pas itu aku bilang, aku tadi ngeliat sesuatu gitu kan. Ngeliat apa gitu kata temen. Temen aku bilang, yang ngeliat itu
ada kaki tadi keluar dari kamar, kata gitu. Terus dia loncat kakinya ke bawah. Teman aku lari lagi ke atas, dia penasaran. Pas dia lewat, itu ada pala terbang dari kamar itu. Akhirnya aku sama teman aku langsung bilang gini, kok horor sih gitu. Udah gitu, akhirnya kita nggak mau nginget-nginget itulah gitu, karena kan takutnya pikiran kita nanti ke depannya ada lagi gitu kan. Namanya kan menghindari pikiran negatif ya. Kalau kita berpikir negatif kan pasti kan bakalan nanti ke depannya kan lanjut lagi ada negatif yang apa gitu. Akhirnya kita udahlah kayak ya udah gitu. Besokannya kita sekolah gitu. Nah ini kejadiannya temen aku lagi. Itu yang satu kamar tapi temen aku ini sakit gitu. Ada temen aku kita sama-sama baru lah. Pas sakit itu dia kan berarti kan gak sekolah sendiri di kamar itu. Dia bilang, aku minta tolong temenin, kata gitu. Tapi nggak ada yang bisa karena hari ini ujian gitu kan. Terus akhirnya dia sendiri. Pas itu udah kita di sekolah, kita masih belajar biasa. Akhirnya kita pulang tuh, udah waktunya pulang. Itu sebelum asar kita udah pulang kan. Aku nyampe duluan sama teman aku ini yang lihat kaki itu. Pas itu dia bilang, si Lia lari ke arah kita meluk kencang. Kata teman aku, ada apa gitu. Terus dia ngomong, aku tadi ngelihat sesuatu gitu. Dia kan anaknya cempreng gitu. Aku ngeliat sesuatu, ya apa gitu. Terus dia ngomong, aku ngelihat pocong hangus gitu, pocong hangus. Terus dibilang di mana gitu. Jadi di kamar itu tuh Kak, ada satu kamar lelangan. Jadi kalau kita naruh barang sembarangan, itu kita masukin lelangan. Jadi terbiasa tertib gitu loh. Jadi yang mau ngambil lelangan itu harus bayar 5.000. Pas itu kita penasaran. Panggil kakak Osdi. Kakak ini tadi si Lia ngeliat ini gini gitu. Nama teman aku kan Lia tuh. Terus abis itu akhirnya kakak Osdi lari 3 orang. Larilah ke kamar aku. Pas di kamar dicek, itu tuh nggak ada pocong sama sekali. Tapi ada bau angus. Bau gosong gitu ya? Iya, kayak bau gosong gitu. Akhirnya, ya udahlah. Kak Kosdi itu bilang, kita jangan ada yang ngomong macam-macam dulu ya, gitu. Kok ini Kak Kosdi ngomongnya gini, aneh, gitu kan. Mungkin emang pembelajaran kita nggak boleh ada yang berbahasa kasar kan, atau kayak negatif, gitu, omongan negatif. Pas udah gitu, itu si Lia bilang, aku nanya, kan kamar kasur aku atas bawah, aku di bawah, aku tanya, Lia kamu lihat apa sih? Tadi aku kan mau ngambil baju lelangan, aku duitnya udah aku taruh, terus pas aku mau ambil, ada pocong, matanya merah, gitu, tapi mukanya angus, badan kain kafannya ini hitam gitu kan. Terus pas kamu buka kamu langsung tutup, enggak, dia liatin aku dulu, akunya nggak bisa gerak kata gitu kan. Terus gimana caranya kamu lepas? Dia hilang gitu aja. Terus kata aku, kok bisa? Aku gituin. Kata dia gini, gak tahu gitu kan. Kamu istighfar gak? Aku gituin. Aku istighfar, kata dia gitu. Astagfirullah ya Allah lindungi aku, ngomong gitu. Terus gak lama hilang gitu. Pas dia cerita, itu kan teman-teman belum ada yang balik, baru kita bertiga doang yang balik. Terus gak lama dari belakang lemari itu kan tempat baju kotor, tempat anduk, ember gitu kan. Tuh bunyi gumbrang kencang. Kayak yang jatuh? Iya, bunyi gumbrang kencang. Pas kita lihat, gak ada yang berantakan. Kita istighfar bareng-bareng, kita zikir. Udah tuh. Pas udah, aku penasaran. Pas aku penasaran, besoknya aku yang kembali sakit, aku yang sakit. Tapi posisinya di situ aku sakit bareng sama si Lia ini, sama teman aku yang ini yang lihat kaki. Kita dibikin sakit bertiga. Pas kita bikin sakit, aku bilang, ini masih jam 10 masih aman kali ya gitu kan. Karena ada baju aku yang dilelang gitu. Ya kan. Terus abis itu aku mau ambil. Pas nyampe depan lemari itu, aku nyium bau gosong lagi. Aku bismillah, aku buka. Awalnya nggak ada. Kayak tenang aja ambil. Alhamdulillah pas mau tutup, tangan aku dipegang gini. Pas aku lihat itu tangannya begini. Dan ini udah gosong. Pas aku buka nggak ada apa-apa. Oh berarti tangan doang yang kelihatan? Iya, tangan doang. Pas itu aku bilang, astagfirullahaladzim. Aku bilang, kalau mau ganggu tunjukin. Aku gituin, malah aku tantangin. Temen aku bilang, kan dibilang jangan sampai ngomong kasar. Aku ditepuk gitu, kaki aku digituin. Terus aku bilang, ya udah gak apa-apa, emang kenapa, tongolin aja. Aku gituin kan.
Aku nggak takut, aku gituin. Pas nggak lama ada suara kayak hi kiceng gitu kayak orang ketawa. Terus aku bilang, siang-siang ketawa, ada apaan lu, dapet arisan? Gituin kan, diledekin gitu aja. Kayak udahlah, aku pikiran nggak mau pikiran negatif gitu kan. Terus abis itu udah temen aku lah ini, ya kan. Ada satu itu temen aku yang alat kaki itu, dia buka baju lelangan dia, ternyata juga ada di lelang. Pas dilelang dia ngeliat pocong itu lagi. Ngeliat lagi dia? Iya, ngeliat pocong itu lagi. Temen aku ngomong, kenapa kamu gitu, soalnya dia pingsan langsung. Oke. Ya, terus pas pingsan aku ngeliat lemari lelang kebuka. Pas aku buka, lelang lagi gitu kan. Pas di lelangan itu kebuka, aku lihat ada apa gitu. Ternyata cuma tumpukan doang, tumpukan baju, tumpukan celana, tumpukan alat-alat mandi gitu kan. Yang dilelang-lelang gitu, yang naruh sembarangan. Terus aku bilang, ini kenapa gitu kan. Terus akhirnya kita gotong lah tuh berdua ke kasurnya. Terus nggak lama dia bangun. Dia bilang, aku ngeliat sinar hitam katanya. Sinar hitam dari lemari lelangan. Sinar hitam apa? Aku gituin. Kok sinar hitam gitu kan? Nggak tahu. Pokoknya abis itu aku nyium bau melati. Udahlah, aku kayak, wah baru juga 3 hari gitu kan. Itu 3 hari Kak. Baru 3 hari masuk sekolah gitu kan. Itu hanya udah 10 hari masuk pesantren itu. Tapi pas awal masuk pesantren itu juga sempat kejadian itu yang aku cium itu bau melati gitu kan. Terus udah gitu aku mikir, udah pernah nyium melati ini gitu kan. Aku mikir, ini pesantren atau emang gimana ya, kayak pondok pesugihan gitu. Karena anehnya teman aku yang sakit ini langsung keluar dari sekolah sama dari pesantren itu. Abis keluar besoknya dia kecelakaan. Tapi masih selamat? Iya. Selamat? Kecelakaannya? Aku kurang tahu kalau kabar selanjutnya. Oh, nggak tahu kabarnya? Nggak tahu. Terus abis itu, udah setelah temen aku yang sakit yang hari pertama itu, kan keluar itu, terus dia sakit di rumahnya. Akhirnya aku pindahlah ke atas ke kamar, bukan kamar, ke kasur sebelah. Itu aku di atasnya, tapi di atas sebelah aku ada namanya Kayumna. Ini yang aku masih nggak masuk akal, Kayumna ini. Kayumna ini dia orang Manado kalau nggak salah. Orang Manado, tapi dia mau masuk pesantren di situ. Itu dia baru 3 hari Kak. Baru masuk? Iya, baru 3 hari. Baru 3 hari masuk pesantren dan baru 3 hari jadi siswa baru. Dia sakit tapi dia masih bisa sholat, masih bisa buat belajar, masih bisa buat makan gitu kan. Akhirnya temen aku ngomong, kamu sakit apa gitu. Terus dia bilang cuma pusing aja gitu. Nah terus pusing aja, sedangkan dia tuh orangnya bersih Kak. Di lelangan itu dia nggak ada, baju lelangan nggak ada, cucian kotor pun nggak ada. Dia tiap hari nyuci, pokoknya dia orangnya bersih deh gitu kan. Bersih banget, cakep banget gitu kan. Terus kejadian malam, pas abis sholat, sebelum sholat tahajud, kan aku kan orangnya kan kalau tidur denger suara dikit aku kebangun. Dia suara gitu. Terus aku nengok, kak kenapa? Aku gitu. Terus dia cuma megang tangan aku tapi nggak melek. Oke. Ya, tapi mulut dia ngomong. Itu pas kakak Osji bangunnya kan gedor-gedor kan. Bangun gitu. Ayo tahajud gitu. Setelah itu dia ngomong, jangan ada yang keluar kamar. Kita ditungguin di depan. Dia ngomong gitu. Terus aku nanya, siapa yang nungguin? Aku gituin. Ada orang yang berjubah, tinggi orangnya katanya. Dia kakek-kakek, tapi itu nggak melek Kak. Dia kakek-kakek dan dia bersorban putih, bersorban hitam. Kamu mau ikut yang mana? Oh ada 2 berarti? Iya, dia nanya itu. Ikut kemana? Kan kita mau tahajud. Aku gituin. Kata dia, jawab saya, mau ikut kemana? Itu tiba-tiba dia galak. Setelah itu, dia nggak bisa mulutnya, nggak bisa ngomong. Terus dia langsung nggak tidur gitu kan. Tapi tangan aku masih diginiin. Dipegang gitu ya? Bener-bener dipegang tangan aku sama temen aku yang namanya Kak Sofia. Dipegangin gini kenceng. Terus akhirnya, aku bilang, Kak bangun yuk. Itu udah pagi Kak. Posisi kita mau berangkat sekolah, emang waktu kita sekolah 5:30. Itu aku bangunin. Kak ayo kita bangun.
itu dia nggak bangun. Terus Kak Sofia bilang, ini kita gimana nggak bisa keluar, tangan kita dipegangin gitu kan. Aku juga nggak tahu, aku gitu. Itu bener-bener aku nggak sholat tahajud Kak. Sholat subuh pun enggak. Itu tangan masih dipegangin kenceng, bener-bener kenceng kayak dilem. Minta tolong lah sama Pak Kiai. Pak Kiai masuk kamar, semua santri pada keluar. Akhirnya cuma ada aku, Kiai, Kak Sofia sama Kak Yumna ini sama ajudannya. Ajudan Pak Kiai. Terus sama Pak Kiai dipegang gini, dilepas, akhirnya kita kelepas. Ya kan? Pas udah kelepas, Kak Yumna ini kita tinggalin. Aku sekolah, tapi aku sholat dulu. Ya kan, sholat dulu, terus habis itu aku mandi terus sekolah. Pas sekolah, aku pulang, Kak Yumna masih tidur. Masih belum melek? Iya. Tuh. Masih tidur, aku bangunin. Kak, ayo bangun, kita mau tahajud, kita mau zuhur. Itu nggak ngorok, nggak apa, dan itu nggak gerak sama sekali, tapi merem. Kayak orang mati. Aku pegang gini, aku pegang hidungnya, terus aku pegang perutnya, jantungnya aku giniin. Masih berdetak, Kak, normal. Tapi nggak melek sama sekali. Akhirnya, udahlah kita pikir mungkin dia masih sakit atau gimana. Asar, kita bangunin nggak bangun juga. Maghrib kita bangunin nggak bangun. Isya pun akhirnya nggak bangun. Itu dia hitungannya udah jadi putri tidur sehari. Iya. Terus besokannya kita bangunin, masih nggak bangun. Tapi detak jantungnya normal, napasnya ada. Dipanggil orang tuanya, dibawalah pulang. Akhirnya dibawa pulang, kita nggak tahu kabar lagi tuh Kak Yumna kayak gimana. Setelah Kak Yumna pulang, Kak Yumna itu pulang abis maghrib. Abis maghrib. Iya, abis maghrib pulang itu tuh Kak Yumna tuh pokoknya Kak Yumna dijemput mobil itu di atas udah mulai rame. Kayak suara lari duduk gitu. Karena kan kita harus nganterin. Kalau ada orang yang sakit, kita semua harus turun. Dari kamar atas tuh harus semua turun. Tapi anehnya ini di atas tuh kayak ada suara duduk gitu, kayak orang lari. Terus suara pintu bak gitu. Dan di situ teman-teman aku ngomong, itu ada apa? Gitu. Teman aku mau ngintip, cuma nggak boleh. Ada yang jaga di tangga itu, jangan ada yang ke atas. Kita tunggu Kak Yumna kita tunggu Umna pulang. Akhirnya udah Kak Yumna jemput, kita lari semua ke atas. Karena kita takut barang-barang kita ada yang hilang atau apa yang jatuh gitu. Pas kita nyampe ke atas, itu bener-bener kamar udah berantakan. Sedangkan di situ udah nggak ada orang sedikit pun, nggak ada, semuanya turun. Sepi ya udah. Iya, lemari temen aku jatuh. Terus di situ udah berantakan. Pas udah itu, akhirnya kita beres-beres. Jam 2 pagi itu kita dibangunin buat tahajud. Pas dibangunin tahajud, itu ada suara orang ketawa. Ada orang suara kayak senandung gitu ya. Terus aku bilang, denger deh gitu. Itu aku yang denger duluan suara. Pas aku denger ternyata di tempat tidur Kak Yumna itu. Aduh. Suara cewek Tapi nggak ada sosoknya? Iya. Karena kan kalau ada orang sakit itu nggak boleh ditempatin. Harus diganti kasur. Maksudnya kasur di sini harus dipindahin ke samping gitu. Dan itu sebelah aku tuh kasur yang udah nggak kepake. Ranjang yang udah nggak pakai. Nah terus abis itu besokannya kita sekolah, pulang-pulang dapat kabar dari ibu kantin, ibu dapur bilang, kok kamu di asrama aja nggak sekolah? Nanya ke temen aku satu kelas. Terus aku bilang, dia sekolah kok sama aku gituin. Terus tadi yang bantuin ibu siapa? Itu, jadi ibu itu dibantuin masak sama temen aku, padahal temen aku sekolah. Iya. Terus di situ temen aku bilang, bentuknya kayak aku Bu. Orang kamu kok, bajunya sama kok. Sedangkan temen aku bajunya baru ambil dari lemari. Dan pulang pun masih rapi tuh lemari. Itu nggak masuk akalnya di situ, ya kan? Terus dari situ, akhirnya temen aku ngomong, kita kayak ngeriung gitu di dalam, kan ini kasur, lemari di sini kosong. Gitu kan, kayak lantai kosong aja, terus kita ngumpul lah di situ, muter semuanya, ditanyain, ada yang betah nggak di sini? Terus tiba-tiba ada yang nyaut dari balik lemari, bukannya harus pulang, kenapa pada di sini? Terus habis itu dibilang,
Kalau itu aku sempet jawab, siapa yang ngomong nih? Kamu ya? Aku gituin temen aku. Aku diem. Kan aku mau jawab, aku mau pulang gitu. Terus ada lagi yang bilang, iya aku juga mau pulang, tapi aku nggak nyaut begitu. Terus habis itu, haha, gitu-gitu. Banyak-banyak istighfar ya. Kata-kata itu yang selalu terngiang-ngiang di kuping aku. Sebelum aku keluar. Banyak-banyak istighfar ya di sini. Terus aku langsung kayak, istighfar. Ya emang di sini kita istighfar terus gitu kan, namanya kan kita zikir, kita belajar agama, kita hafalan, pasti ada istighfarnya dong. Maksudnya kayak di dalam Al-Quran itu kita mewajibkan emang setiap hari harus istighfar gitu kan. Tapi ini kok ada orang yang ngingetin terus. Mungkin ini niat baik, aku pikirnya. Terus habis itu aku diem. Teman aku yang pas diem, teman aku jalan ke belakang. Terus dia katanya ngeliat di situ ada pocong. Di belakang itu? Iya, pocong cuma gini aja. Dan itu di deket embernya Kak Yumna sama Kak Sofia. Oke. Dia cuma gini dong. Tuh, teman aku nyontohin. Terus aku bilang, tapi putih, aku gituin, pocong putih. Kebakar. Terus sempat kita tengah malam itu kita ber-10 kan di kamar itu ada 15. 5 orang ini tidur, kita yang 10 ini melek. Kita sengaja kayak pura-pura tidur. Pas pura-pura tidur itu kayak kita tuh dibikin kisruh. Gimana tuh? Dari belakang itu kayak brak. Teman aku lari tuh belakang, nggak ada apa-apa, tidur lagi. Teman aku baru nyampe kasur, brak gitu lagi. Akhirnya kita yang 10 orang ini kita duduk di lantai, kita istighfar, kita zikir, kita ingat nyebut nama asma Allah. Pokoknya kita ingat doa-doa yang Pak Kiai ajarin. Itu tuh pocong itu keluar, cuma ngintip gitu doang. Terus aku bilang, pocong, aku gitu, aku teriak kencang. Aku tunjuk, pocong itu malah makin jadi nongolnya. Dan itu benar-benar mukanya merah, mukanya kebakar, tapi ada kayak bekas-bekas kebakar, orang kebakar gitu. Di sini merah, matanya pun merah. Itu benar-benar gak ada bola matanya merah. Pocokannya ini, ikatan pocongnya juga merah. Kayak ada bekas merah, tapi itu kan gosong. Terus gitu. Cuma gini doang. Makin jadi. Setelah itu kan aku pulang 3 bulan itu. Ditelepon lah sama Umi, kamu disuruh balik lagi katanya. Kenapa? Aku gituin, nggak mau gitu kan. Pas itu aku disuruh balik, ternyata cuma seminggu. Seminggu aku balik. Setelah 3 bulan aku di rumah itu aku ditelepon suruh balik lagi. Itu seminggu aku baru masuk lagi. Itu aku nggak tahu tujuannya apa. Tapi aku ikutin aja gitu di situ. Tapi aku ditidurin di kamar OSDI itu. Dan itu nggak lama dapat kabar Kak Yumna bakal datang. 6 bulan setelah pulang, itu dia dibawa lagi ke pesantren. Sampai detik itu masih belum bangun. Dibawa ke pesantren tapi belum bangun? Dibawa ke pesantren lagi. Tapi dia belum bangun? Iya, itu jadi sebelum dibawa ke pesantren mulutnya ngomong. Bawa saya pulang ke pondok. Oh, pas dibawa pulang? Akhirnya besokannya dibawa pulang lah ke pondok. Dibawa pulang lagi ke pondok. Waduh. Dan setelah dibawa pulang ke pondok, ditaruhlah di musola. Di musola itu dia ditidurin di tengah-tengah. Akhirnya diyasinin. Maksudnya kalau emang Kak Yumna mau pergi. Orang tuanya udah ikhlas ngomongnya gitu. Pas dia yasinin, akhirnya semua Pak Kiai, Pak Ustadz, semuanya guru-guru sampai santri cowok datang, akhirnya dia tetap nggak bangun. Udah didoain dengan cara apapun, udah digimanain, itu tetap aja Kak. Oke, bentar, sorry. Tadi berarti pas dibawa pulang itu, selang berapa bulan atau berapa hari? 6 bulan. 6 bulan? Lama amat nih 6 bulan? Iya, itu tetap nggak bangun Kak. Berarti pas dia masuk lagi Mbak udah mau udahan dong? Iya, pas mau udahan. Oh, oke. Pas mau udahan. Besokannya saya langsung keluar itu soalnya. Oh iya, berarti lama juga ya. Setelah itu aku malamnya
kan besoknya lebaran kan soalnya. Itu udah malam takbir. Akhirnya malam itu kita semuanya dikumpulin. Yang satu kamar sama Kak Yumna. Yang dipegangin khususnya. Aku ditaruh di sampingnya Kak Yumna, Kak Sofia di sampingnya. Jadi Kak Yumna posisi tiduran begini, saya di sini. Saya di samping kanan. Dan itu dia teriak, keluar kalian semua, jangan ada yang di sini. Semua santri keluar. Ditunjuk gini tangannya. Terus aku langsung bilang, ada apa ini? Gitu kan. Pak Kiai pun langsung melotot. Pak Kiai dari jauh melototin Kak Yumna. Dan dari situ mujizat Allah beneran ada. Setelah itu aku bilang, aku sama temen aku bilang, Kak Yumna ayo keluar. Jangan didiemin, lawan. Aku gituin. Siapa yang ada di dalam ini bakal kalah sama kakak. Aku gituin. Kalau kakak berani gitu. Terus teman aku bilang, percaya sama Allah. Allah di samping kakak. Siapapun yang ganggu kakak bakalan hilang dengan gitu aja. Pas itu Kak Yumna mungkin denger suara kita, itu akhirnya semua kan Allahu Akbar itu pada zikir kan. Terakhir di zikir ke-33 Kak Yumna melek. Kak Yumna melek dan dia cuma ngomong, aku ngelihat Pak Kiai bersorban, sorban putih dan sorban hitam. Dia nyuruh aku buat pergi dari sini. Di sini bukan tempat aman buat kita. Itu kata-kata itu. Setelah itu dia pingsan, meninggal. Si Yumna ini? Iya. Meninggalnya di tempat situ? Iya. Di pesantren itu? Pesantren itu. Aduh, divonisnya meninggal karena apa nih? Maksudnya habis ngomong gitu langsung pingsan lagi atau? Habis ngomong itu dia pingsan terus nggak ada. Gila sih. Iya. Langsung hari itu juga? Iya, hari itu juga. Waduh. Setelah ya kita kan namanya anak pesantren dikasih bucket lah buat kayak buat lebaran. Setelah dapat bucket itu kita pulang semua. Aku di situ siang-siang aku dengar suara ayo pulang. Kita nggak boleh di sini. Itu suara anak kecil nangis. Oke. Ayo pulang, jangan di sini gitu. Terus aku ingat suara itu terus dia langsung bilang pulang. Pas nyampe rumah pun, sebelum nyampe rumah, aku sempat kecelakaan di jalan. Belum dari situ? Iya. Terus dari situ teman aku bilang yang sakit itu kemarin dia nge-DM aku duluan sih. Dia bilang gimana kabar gitu. Aku bilang ini siapa? Aku Lia gitu. Dari situ tapi nggak chatan lagi. Cuma dia bilang aku Lia. Oh berarti masih ada kabarnya itu ya. Nah dari situ aku langsung ngomong sama teman aku. Ditanya kenapa keluar dari pesantren? Aku cuma bilang itu bukan pesantren. Kalau pesantren pun pasti yang kita dapetin ilmu. Benar. Karena di pesantren itu yang aku dapetin bukan ilmu. Ilmu iya, alhamdulillah dapat. Ilmu dapat, tapi yang lebih banyak donasi. Donasi? Iya. Maksudnya? Jadi aku di sekolah itu Kak, selama 6 bulan itu aku nggak bayar. Oke. Gratis. Jadi iya, nggak awalnya itu sempat aku tanya ke orang panti. Aku bilang, aku udah sampai tahap apa ini? Udah 6 bulan, karena 6 bulan ini aku kan udah harus clear, harus pulang. Yeah. Jadi jatah aku buat belajar di pesantren itu 6 bulan. Jadi untuk sekolah masih bisa dilanjut, tapi kalau pesantren ini 6 bulan. Nah, terus udah gitu, kata dia, kamu nggak ada tahap apa-apa. Kamu kan cuma santri yang buat dapet. Jadi dibilangnya saya tuh anak dari Yayasan Yatim Piatu. Oke. Iya, terus aku nemenin temen aku buat bayaran sekolah. Aku iseng, Pak, saya mau nanya, saya udah bayar, saya ada tunggakan nggak 2 bulan ini? Dan ternyata saya tuh sama sekali nggak bayar, digratiskan, khusus anak yatim piatu. Terus aku bilang, saya punya orang tua Pak, gitu saya ngomong. Terus dia bilang gini, coba tanya sama tantenya, gitu. Karena yang bawa saya mau tante saya gitu. Akhirnya dibawalah tante saya ditelepon. Saya namanya anak sakit hati, dibilang orang tua saya nggak ada, saya berontak. Saya bilang, Tan, aku manggilnya Umi, kan Tika punya orang tua, Tika punya ayah. Kenapa dibilangnya yatim piatu gitu? Ya biar dapat gratis. Iya nggak dengan cara ini gitu. Nah dari situ setelah itu ke belakangnya itu ada aja masalah dan tragedi itu lagi
Semenjak keluar dari situ ya. Iya. Oke, ini berarti ini bukan pesantren ya, Mbak ya? Aku rasa kayak bukan. Itu kayak yayasan yatim piatu. Dan karena semenjak belajar di situ malah dapat donasi. Iya. Di mana-mana kan biasanya kan kita yang bayar ya kalau iya, pesantren. Itu harusnya emang bayar, Kak. Oh, tapi dari awal nggak tahu itu, Mbak, itu kalau di. Benar-benar nggak tahu setelah 6 bulan itu. Waduh, kacau juga nih bukan dijebak sih, maksudnya emang sih niatnya niat tante Mbak ini biar gratis ya, cuman kalau nggak dikasih tahu bilangnya anak yatim piatu kan kayaknya gimana gitu ya. Orang tua saya sampai sakit hati gitu loh. Kacau. Oke nih Mbak nih, tadi kan yang saya penasaran nih yang si almarhum Yumna ya, yang sempet nggak sadar dari dia awal masuk pas Mbak udah berapa bulan di situ? Itu aku masuk baru 3 bulan. Aku masuk 3 bulan baru dia masuk. Iya. Nah berarti si almarhum Yumna ini sempat dibawa pulang nih ya kan pas nggak sadar diri itu gitu. Dibawa pulang tuh berapa lama pulangnya? 6 bulan. 6. Dan selama 6 bulan itu keluarganya maksudnya konfirmasi nggak kalau bahwa si Yumna ini emang nggak sadar nih udah semenjak konfirmasi terus ke Pak Kiai. Nah sempat konfirmasi, kita dapat kabar juga itu waktu aku mau pulang sempat kasih kabar kalau Kak Yumna ini tuh 2 bulan aku sebelum pulang itu aku dikabarin kalau itu nggak boleh ada yang pulang dulu. Oke. Ya. Tapi sempat dibawa ke rumah sakit nggak sih Mbak? Sempat dibawa ke rumah sakit sampai medis pun bilang ini nggak kenapa-napa. Anehnya dia hanya tidur aja. Dibilangnya tidur. Iya. Selama 6 bulan itu maksudnya nggak makan, nggak minum? Nggak diinfus? Nggak masuk, Kak. Mau disuntik gimana pun, sampai makanan disuntik, infusan nggak masuk. Darah nggak keluar. Mau dicek darah pun nggak keluar. Aneh juga ya? Iya. Dibilang mati enggak, dibilang hidup enggak. Bahkan sampai 6 bulan itu kayak nggak masuk logika nih ya. Kalau dibilang orang awam kita, maksudnya, masa iya sampai 6 bulan gitu. Ya, cuman kejadiannya begitu apa adanya ya. Iya. Dan terakhirnya pun pas dia sadar ya, akhirnya dia sadar sebentar ya. Sebentar. Itu cuma 15 menit. Duh, sebentar nyampein pesan doang yang tadi ya, yang dia bilang apa, jangan pada di sini bahaya. Dan dia bilang yang nyampein itu kiai sorban putih sama hitam. Iya, bersorban putih dan hitam. Oke, dan yang bikin dia sadar itu cuma dia bilang, kamu mau ikut kemana? Dan tapi setelah meninggal itu di makamnya itu cuma bau wangi. Di apa? Bau wangi. Di makamnya? Entah wangi bunga, entah wangi kiai, itu bener-bener makam itu wangi. Di makamnya si almarhum ini? Iya. Tapi si Pak Kiai yang aslinya yang di pesantren ini, maksudnya dia nggak bisa ngatasin nggak bisa. Gimana ini? Nggak bisa. Semenjak yang cuma untuk ngelepas tangan doang bisa. Iya. Tapi untuk bikin dia melek nggak bisa. Tapi ada upaya buat ini nggak, kayak misalkan pas di pesantren ini kayak di apa namanya, kalau dibilang mah ruqyah, udah sempat dicoba? Udah kan itu dibawa ke pesantren pun udah kita ngajiin. Tapi tetap aja nggak. Di ruqyah sama Pak Ustadz, Pak Haji atau apa, tetap nggak ada reaksi apa-apa di dalam badannya. Berarti dia totalnya masuk baru berapa lama tuh dia? Dari pas masih sadar sampai yang nggak sadar? Itu cuma 3 hari. 3 hari? 3 hari. Set, baru 3 hari udah. Kasian juga ya. Dan tapi kita sampai sekarang nggak tahu nih maksudnya gara-gara apa ya, apa cuma. Iya, itu yang jadi pertanyaan, Kak. Dibilang kesurupan juga nggak mungkin ya, karena dia diem aja ya. Iya, diem itu cuma kayak napas gitu doang, kayak napas ketarik kayak gitu doang. Makanya kan saya langsung banget, Kak kenapa? Aku gituin. Ya, aku trauma soalnya kan. Iya. Temen aku ada yang sempat sebelum meninggal begitu. Ternyata Kak Yumna begitu, saya pikir juga meninggal, ternyata enggak gitu. Ya, tapi udah kayak ibaratnya kayak orang meninggal selama 6 bulan, apa maksudnya nggak sadar, tapi tubuh kayak masih nafas ya. Kuat juga tuh maksudnya. Orang kalau mikir itu kayak nggak logis, nggak masuk akal kan. Bener. Tapi emang ada. Dan tapi nih tadi yang ada lagi yang saya mau tanyakan di ruang apa namanya? Pelelangan ya. Nah itu berarti setiap orang yang diteror di ruangan itu berarti berupa pocong? Iya, berupa pocong kebakar itu. Pocong angus lah ya? Iya. Dan apa maksudnya setiap orang yang melihat itu jatuh sakit? Jatuh sakit. Oke. Kayak emang udah ditargetin gitu, emang harus sakit. Ya, makanya di situ sempet saya anehnya,
Saya tuh nggak ngeliat apa-apa, tapi ngeliat tangan itu, tapi saya sakit gitu. Oke. Dan tangan juga tadi katanya kayak gosong gitu ya? Iya gosong, karena diginiin Kak, bener-bener gini. Tuh. Pegangnya. Jadi Kayak bukan orang megang kan gini. Ini tuh gini. Ditahan gini. Iya. Dia nongol dari balik pintu apa dari lemari itu? Pas aku masuk, kan aku kan nutup begini. Nah itu digini langsung. Dari dalam pintu gitu. Kacau. Tapi udah dibuka, hilang. Dibuka nggak ada apa-apa. Gila sih. Tapi pernah ini nggak sih Mbak Septi nanya kayak, misalnya nanya sama kiainya, Pak Kiai ini di ruangan ini kok ada... Kita nggak boleh ada yang ketemu kiai. Oke. Jadi Pak Kiai itu kayak khusus private, khusus kakak tingkat aja yang boleh. Ya. Gitu. Maksudnya kalau nanya ke kakak tingkat sama? Apa ada konfirmasi nggak? Nggak ada jawaban. Kayak merahasiakan gitu ya? Iya, nggak dikasih jawaban apapun, cuma kayak ya udah kamu belajar aja, fokus aja belajar. Oke. Agak ini juga sih nih, maksudnya agak mencurigakan juga sih. Ya. Dan tadi kan juga sempat ada sosok, bukan sosok ya, kalau dibilang kayak kaki doang ya, kaki di sama pala. lantai atas itu ya. Dan itu benar-benar kaki doang, 2 biji. Kaki dari sini ke sini aja. 2 tapi kan? Apa 2. 2. Kaki jalan 2. Itu benar-benar kaki yang kakinya bersih. Tuh aku ngeliat kaki, yang tapi di sini jarinya panjang. Waduh. Dan tadi loncat ya dia ke arah. Pas kita lihat kayak langsung loncat gitu, kayak aku langsung gitu kan. Kacau sih. Tapi pernah dengar ini nggak? Maksudnya kayak pernah dengar desas-desus di entah murid yang lama atau dari orang di sekitar situ, kayak dulu nih tempat ini bekas apa atau gimana? Sempat ada juga kejadian kayak gitu juga. Tapi yang lebih parah lagi, ada katanya lagi tidur tangannya diginiin kayak dipeluk gitu, tapi cuma sebelah. Itu siapa yang ngalamin? Itu kakak OSD yang di bawah, yang jujur sama kita sih. Itu dong, 1 orang itu aja udah. Udah yang cerita gitu ya? Dia cuma bilang, aku juga pernah lagi tidur dipeluk dengan 1 tangan dan tangannya pun di sini gosong. Waduh. Berarti rata-rata ya kalau dibilang tadi yang sosok-sosok serem ini gosong semua nih? Iya, benar-benar gosong semua Kak. Tapi Mbak tahu nggak ini bangunan lama atau bangunan baru sih Mbak yang ini? Itu baru. Bangunan baru? Iya, baru. Itu hitungannya baru 3 tahun. Pas dari Mbak masuk ya? Gila Karena yang jadi kakak OSD itu tuh yang dari pertama pesantren itu dibuka. Udah lama lah ya orang. Iya. Tapi pas di asrama cowok pernah dengar cerita juga nggak sih Mbak dari asrama sono? Serem kita nggak pernah, nggak boleh berinteraksi kan dengan ini. Kecuali di sekolah. Tapi kalau di sekolah pun kita dibatasin kan. Jadi kayak meja, jadi di sini khusus cowok, di sini khusus cewek. Jadi kita nggak boleh berbaur. Gitu ya, berbaur. Nggak boleh itu. Oke. Tapi serem juga sih asrama itu. Dan bahkan tadi yang bukan merenggut sih ya, maksudnya kalau dibilang merenggut korban ya kita nggak bisa ngomong juga, takutnya gimana juga ya. Tapi ya pada kenyataannya ya tadi yang si Mbak siapa almarhum tuh yang Mbak Yumna sampai 6 bulan nggak sadar. Iya. Itu kacau sih. Tapi itu maksudnya pihak dari pesantren ada ininya nggak? Maksudnya ada tanggung jawab nggak atau gimana gitu? Nggak ada. Benar-benar setelah Kak Yumna meninggal, dia cuma bilang bela sungkawa dan itu langsung selesai. Dan nggak ada pertanggungjawaban apapun. Yang dari keluarganya cuma bilang, tolong dikelirin ceritanya ada apa di pesantren ini, dan dia nggak ada omongan gitu. Sempat juga keluarganya sempat lapor polisi pun, dan polisi nggak dapat apa-apa. Juga sih. Gitu. Bingung juga sih kalau misalkan dibilang ada tindak kekerasan juga nggak ada bekasnya, kan? Iya. Dibilang tindak pembunuhan nggak ada ininya, ya kan? Susah. Nggak ada bukti pembunuhan juga, susah, gitu kan? Kecuali pas kejadian dia kesurupan itu yang pas sadar, ada yang rekam, ada yang apa kan, baru meninggal itu kan, pas habis ngomong kayak gitu, ya mungkin itu buat dijadiin bukti ya. Cuman kan namanya zaman itu tahun berapa? Tadi 2006 nggak kayak zaman sekarang ya, apa rekam viral ya kan. Iya. Kalau dulu kan kita memang benar-benar nggak ada yang boleh megang HP. Fokus HP juga jarang ya, maksudnya jarang yang ada kameranya. Iya, dulu kan nelpon juga masih pakai wartel. Iya, benar-benar 2006. Tapi sampai sekarang untuk si asrama ini masih ada nggak sih? Asrama masih ada Kak. Masih ada sampai sekarang? Masih. Dan sekarang udah lebih bagus. Oke. Udah dan itu pun aku belum sempat ke sana sih, belum sempat kayak pengen tahu ada cerita apa lagi gitu. Iya, sebenarnya aku penasaran sama santri-santri yang bertahan di sana. Iya, karena ada temen aku yang masih bertahan.
Buset, Dan sampai jadi kakak OSD sampai sekarang dan dia mengabdi di situ. Waduh. Itu temen ini berarti sekamar atau sekamar? Sekamar, satu kelas, dan masuknya pun bareng sama saya. Sampai sekarang di situ. Sampai sekarang dia ngabdi sampai dia ngabdi terus dinikahin sama santri di sana pun, dan rumahnya pun di situ, di dekat asrama putri. Oke. Berarti Mbak tapi tahu kabar dia dari mana? Maksudnya entah dari... Karena aku ngeliat di story. Oh, masih ada inian ya tadi. Iya, itu yang tadi ngechat bukan? Hah? Yang ngechat. Beda. Itu beda, dia ya? yang udah keluar duluan. Oke, bukan yang ini ya. Oh, tapi masih ibaratnya masih mantau dari ini. Iya, masih dipantau karena di IG asramanya di IG pesantren itu masih nge-up story kayak perubahan pesantrennya. Terus tentang lingkungan pesantrennya, kegiatan pesantren gitu. Oh, masih malah sekarang aktif di medsos ya? Iya. Makanya kan kayak aku pengen tahu yang sekarang gitu. Ada kejadian apa sih? Ada nggak sih hal-hal apa gitu? Kacau juga sih, bikin penasaran. Cuma juga. kalau asrama putra udah nggak kepake. Kenapa tuh? Katanya kejadiannya ada 3 orang yang berdiri di situ dan dipindahin lah asramanya jadi di seberang sekolah. Oke. Jadi asrama cowok udah nggak kepake yang lama ya, karena banyak yang bunuh diri. Iya. Nah, Mbak tahu nggak tuh kabarnya bunuh dirinya karena apa nih? Nggak tahu. Cuma aku belum dapat cerita pastinya belum. Okay. Jadi aku nggak bisa menceritakan gitu. Oh, maksudnya 3 orang yang meninggal di situ ya? Kayak pesantren atau kayak rumah pesugihan atau gimana nggak ngerti. Jadi kayak pengen nyimpulin takut salah ngomong gitu aja. Iya, mungkin kalau disimpulin nih orang-orang yang di sini kayak ditumbalin atau apa, ada yang meninggal, ada yang meninggalnya nggak wajar semua lah. Iya, betul. Yang lebih nggak wajar ya itu Kayumna itu yang masih nggak masuk akal. Iya sih. Setelah 6 bulan dia nggak bangun, setelah 6 bulan dia sakit, ya kita anggapnya sakit lah ya. 6 bulan nggak sakit itu sekali melek cuma 15 menit ngomong kayak gitu aja, pingsan lagi meninggal. Benar-benar dari situ dia cuma Allahu Akbar gitu. Pas Allahu Akbar dia langsung nggak ada. Kacau juga ya. Mungkin dia udah capek kali. Antara mungkin dia emang udah sadar nih, cuman kan karena tubuh udah 6 bulan nggak diisi makanan, minuman. Itu bisa jadi mungkin sinkron juga sama itu. Jadi faktor harusnya dia udah sadar, karena faktor udah dalam tubuhnya mungkin udah rusak atau gimana kita nggak tahu, dan akhirnya beliau meninggal. Iya. Oke. Nah mungkin untuk sobat Kisah Tengah Malam nih kita mohon doanya aja ya buat tadi temannya Mbak Septi ini tuh tadi si almarhum Yumna, semoga terimalah di sisinya ya. Amin ya Allah. Amin. Karena meninggalnya juga mungkin lagi mencari ilmu lah di situ. Iya. Karena nyatakan dia di situ belajar. Iya, belajar. Dan meninggalnya juga tadi sempat ngucap Allahu Akbar ya. Dan ya gitulah kita doakan aja Mbak ya buat yang almarhum itu. Oke, itu tadi nih cerita mengenai pesantrennya Mbak Septi nih di daerah Jakarta Timur nih, kacau banget. Dan tadi sempat ada korban ya Mbak ya, bahkan terornya pun nggak masuk akal nih. Iya, semuanya nggak logis. Mulai tadi yang pingsan tuh sampai 6 bulan, bahkan pocong-pocong, sampai ada yang tadi sosok kaki buntung doang, apa kakinya doang. Itu kacau sih. Gila sih teror itu, dan tapi ternyata itu kayak bukan pesantren Mbak tadi ya. Iya, aku rasa itu bukan pesantren. Bukan pesantren, dan tadi kayak mungkin ya bukan dijebak juga ya, mungkin itu sengaja kali ditaruh situ semua biar nggak bayar atau gimana, tapi ternyata tempatnya kacau. Oke nih, terima kasih banyak nih Mbak Septi. Kasih Kak. Udah berbagi kisahnya yang sangat luar biasa. Dan sebelum closing nih, gue mau ingetin lagi buat kalian yang pengen bercerita juga seperti Mbak Septi di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke, segitu dulu. Gue Viko pamit undur diri dan Mbak Septi juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.